semuanya, perkenalkan nama saya Siti Marhama dengan NIM 240500013 dari Prodi Perbankan Syariah. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ikhtikar dan tafsir al-jabari. Selamat menyaksikan. Yang pertama, kita akan membahas tentang ikhtikar. Ikhtikar adalah menahan atau menimbun barang yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan tujuan menunggu harganya naik sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan yang berlebihan. Dalam fikih, ikhtikar ini termasuk ke dalam hal yang dilarang. Karena apa? Karena ia bisa membahayakan pasar dan masyarakat. Selanjutnya, hukum ikhtikar. Para ulama sepakat bahwa ikhtikar ini hukumnya haram, khususnya apabila barang yang ditimbun itu merupakan makanan pokok dan yang menyebabkan kemudaratan bagi rakyat. Adapun dalil larangan ikhtikar yang artinya dari Ma'ad bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu menimbun bahan makanannya melainkan ia berdosa. Hadis riwayat Muslim. Indikator ikhtikar. Yang pertama, menahan barang dari peredaran. Pelaku menyimpan barang agar tidak masuk ke pasar. Barang yang ditahan ini adalah kebutuhan banyak orang, misalnya bahan pangan, bahan bakar, dan lain-lainnya. Kemudian tujuannya menahan ini adalah untuk menaikkan harga, yaitu di sini ada niatan eksploitasi saat barang langka, yang kemudian menunggu mekanisme pasar, yaitu menimbulkan kenaikan harga tidak wajar. Barang ikhtikar. Yang pertama, barang kebutuhan pokok seperti minyak, garam, gula, beras, dan lain-lain. Yang kedua, barang kebutuhan strategis seperti BBM, obat-obatan, alat kesehatan, alat industri yang penting, dan lain sebagainya. Kewenangan pemerintah, yaitu tindakan yang harus dilakukan pemerintah. Yang pertama, mengawasi distribusi dan stok barang agar tidak ada penyimpangan yang suplai. Yang kedua, melarang dan menindak pelaku penimbunan. Yang ketiga, melakukan intervensi agar apabila pasar rusak, misalnya dengan menetapkan harga batas atas dan batas bawah, kemudian menambah stok melalui impor. Monopoli dan ikhtikar. Perbedaan monopoli dan ikhtikar. Yang pertama adalah monopoli. Monopoli itu adalah penguasaan pasar oleh satu pihak sehingga menjadi satu-satunya produser. Fokusnya tindakan menguasai pasar. Tujuannya mengatur harga dan membatasi pesaing. Contohnya PLN menguasai listrik, yaitu keterkaitan monopoli dapat menyebabkan ikhtikar karena pelaku menguasai pasar. Selanjutnya ada ikhtikar. Ikhtikar adalah menimbun dan menahan barang untuk dijual saat harga naik. Fokusnya menahan stok barang. Tujuannya mendapatkan keuntungan berlebihan melalui krisis harga. Contohnya menimbun beras untuk menaikkan harga. Tafsir al-jabari. Tafsir adalah penetapan harga tertentu oleh pemerintah yang harus diikuti oleh pedagang. Sedangkan tafsir al-jabari adalah penetapan harga yang bersifat wajib dan mengikat. Landasan hukum tafsir al-jabari. Dasar hukum tafsir al-jabari berasal dari yang pertama, Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur urusan masyarakat, termasuk harga demi kemaslahatan. Yang kedua, Quran Surah At-Taha ayat 6 bahwa harta ini milik Allah dan manusia hanya mengelola sesuai aturannya. Bila ada penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, maka negara boleh campur tangan. Pendapat ulama tentang tafsir al-jabari. Yang pertama, pendapat dari Asy-Syafi'i dan Hanabilah, yaitu mereka melarang tafsir ini karena pemerintah tidak akan boleh menetapkan harga karena pedagang berhak menentukan harganya sendiri dan penetapan harga ini dianggap memberatkan. Pendapat yang kedua dari Hanafiyah dan Malikiyah.
Mereka ini membolehkan tasyir jika untuk kemaslahatan umum, terutama ketika pedagang menaikkan harga secara merugikan, dan pemerintah boleh intervensi bahkan memaksa pedagang untuk mematuhi harga yang telah ditetapkan. Itulah penyampaian materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya Siti Marhamah, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.